silakan duduk. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Emi. Saya yang akan membantu kamu dalam sesi konseling hari ini. Sebelumnya, apakah kamu bisa memperkenalkan diri? Kamu tidak perlu khawatir. Di sini ada saya dan hanya kamu di sini. Kamu tidak perlu khawatir dan takut untuk bercerita. Baik, suster. Saya Budi, saya usia 21 tahun. Saya mahasiswa tingkat akhir, suster. Baik, Budi. Kamu lebih nyaman dipanggil Budi atau ada panggilan lain? Panggil Budi aja, suster. Oke, saya akan panggil kamu Budi ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya merasa lagi kacau banget, suster. Saya bingung. Baik, Budi. Saya tahu yang kamu rasakan. Hari ini kita akan memulaikan sesi konseling ini. Mungkin akan memakan waktu sekitar 30 menit ke depan. Nanti tempatnya di sini saja. Tujuan dari sesi konseling ini yaitu untuk membantu kamu dalam memecahkan masalah dan juga membantu menetapkan tujuan pribadi yang ingin kamu capai selama ini. Kamu tidak perlu ragu dan takut untuk berbagi cerita dengan kami. Kami di sini untuk membantu kamu. Apakah kamu siap dan juga bersedia untuk bercerita dalam sesi kali ini? Ya, bisa, suster. Saya bersedia. Oke, kita mulai ya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kacau dan juga bingung. Bolehkah kamu menceritakan lebih lanjut kenapa kamu bisa merasakan seperti itu? Saya sedih, suster. Saya merasa buruk karena saya gagal dalam ujian akhir. Teman-teman saya bisa, tapi kenapa saya tidak bisa? Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk bisa membanggakan orang tua saya, tapi nyatanya saya gagal juga. Saya sudah berusaha untuk melakukan semua yang bisa saya lakukan, suster. Saya benar-benar kecewa dan saya rasa semua usaha yang saya lakukan tidak ada gunanya. Saya merasa tidak berguna, suster. Saya paham yang kamu rasakan, Budi. Terkadang kegagalan memang sesuatu hal yang berat, dan kecewa terhadap kegagalan adalah suatu hal yang wajar. Tapi saya rasa kamu masih memiliki banyak potensi di dalam diri kamu. Apakah kamu pernah merasakan hal ini sebelumnya? Pernah, suster. Tapi tidak separah ini. Saya dulu pernah merasa down waktu gagal presentasi. Kemudian, ketika kamu merasakan hal ini, bagaimana respon orang tua kamu dari hasil yang kamu dapatkan? Kalau dari orang tua saya, justru itu, suster. Pada waktu hasil ujian itu keluar, memang orang tua saya tidak marah sama saya, tapi saya tahu mereka pasti kecewa sama saya, suster. Karena saya pikir mereka pasti punya harapan yang besar sama saya. Saya paham, Budi. Saat ini, apakah kamu sedang aktif dalam kegiatan di kampus ataupun di luar kampus? Saya kalau tidak ada kuliah, saya biasanya aktif di web, suster. Tapi sejak saya mengalami keadaan seperti ini, saya jadi malas dan saya tidak hadir jika ada pertemuan. Berarti saat ini kamu sudah mulai menarik diri dari organisasi yang sebelumnya kamu ikuti. Ya, suster, soalnya saya malu untuk ketemu sama teman-teman saya. Pasti mereka pikir saya bodoh. Budi, mereka adalah teman-teman kamu. Saya yakin kamu bisa melalui hal tersebut. Kemudian mungkin pertanyaan saya saat ini sedikit sensitif. Apakah kamu pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan juga alkohol? Tidak pernah, suster. Tidak pernah ya. Kemudian
saat ini kamu sedang mengalami sakit fisik ataupun keluhan lain? Tidak ada suster, tapi memang semenjak 2 minggu terakhir pada saat saya mengalami keadaan seperti ini, saya lebih sering pengen tidur, badan lemas, terus gampang capek aja. Berarti sekarang 2 minggu terakhir kamu terasa seperti malas untuk melakukan apa-apa karena kamu merasa capek. Ya, sus. Baik, Budi. Apakah kamu pernah mengonsumsi obat-obatan untuk suasana hati atau stres yang kamu alami? Tidak ada suster. Tidak pernah ya? Apakah ada pengalaman traumatis sebelumnya? Secara spesifik tidak ada suster, tapi memang saya dari kecil saya sering merasa tidak cukup baik dalam setiap hal yang saya lakukan. Itu suster. Kamu sering merasa tidak cukup baik. Kalau boleh saya tahu dari keluarga, apakah ada yang mengalami gangguan masalah kesehatan mental, Budi? Setahu saya tidak ada suster. Tidak ada ya? Baik. Sesi pertanyaan kita sudah selesai. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu pada sesi saat ini. Saya akan berkonsultasi dengan psikiatri untuk selanjutnya. Mungkin kamu bisa beristirahat sebentar sambil menunggu. Perawat mengkonsultasikan kondisi pasien kepada psikiatri. Perawat kembali bertemu dengan pasien. Baik Budi, setelah saya berkonsultasi dengan psikiatri, saat ini kamu sedang mengalami situasi yang dinamakan harga diri rendah situasional. Keadaan ini adalah di mana kamu memiliki perasaan atau pikiran negatif terhadap diri kamu dan juga kamu masih kurang mampu untuk berespon terhadap apa yang kamu alami saat ini. Lalu apa yang bisa saya lakukan suster untuk mengatasi hal ini? Kamu tidak perlu khawatir, kami di sini ada untuk membantu kamu. Saat ini kita akan merencanakan jadwal sesi konseling lanjutan dan juga beberapa jadwal sesi terapi untuk kamu. Oke, kita sudah berbincang banyak hal tentang apa yang kamu rasakan sebelumnya, Budi. Namun saat ini saya mau mencoba mengajak kamu untuk melihat hal tersebut dari perspektif yang lain. Saat ini saya mau mencoba mengajak kamu untuk coba pikirkan kembali hal-hal yang menyenangkan dari diri kamu, hal yang membanggakan dari diri kamu selama ini, dan hal-hal yang kamu syukuri dari dalam diri kamu. Mungkin kamu bisa sambil memikirkan hal tersebut, kamu bisa menuliskan di kertas ini 5 hal yang kamu banggakan dari diri kamu. Sekarang sus. Iya, sekarang. Saya memberikan kamu waktu 5 menit, apakah cukup? Saya rasa cukup suster. Ya sudah suster. Sudah. Sekarang coba kamu lihat kembali apa yang sudah kamu tulis. Sekarang saya mau kamu mengungkapkan hal tersebut dalam bentuk kalimat apresiasi untuk diri kamu. Seperti misalnya kamu menuliskan kamu senang membantu teman. Berarti kamu bisa mengungkapkan saya bangga pada diri saya karena saya senang menolong orang lain. Apakah kamu mau mencobanya? Boleh suster, saya mencoba. Saya merasa bersyukur karena saya masih bisa untuk bertahan sampai saat ini. Saya merasa bersyukur karena saya masih punya orang tua yang masih ada sama saya, dan saya merasa bangga karena saya masih bisa
Sudah? Apa yang kamu rasakan setelah mengatakan hal tersebut? Saya merasa lega suster, dan saya menyadari bahwa ternyata masih ada banyak hal baik dalam diri saya, dan masih ada banyak hal yang bisa saya lewati dan saya lalui sampai saat ini. Itu aja, sus. Saya bangga kamu bisa menyadari hal tersebut, Budi. Memang dari setiap kegagalan yang ada, kamu memiliki banyak potensi dalam diri kamu. Saya ingin mengajak kamu untuk menuliskan hal-hal tersebut secara rutin setiap harinya. Kamu bisa menuliskan hal-hal yang membanggakan dari diri kamu setiap hari. Hal ini dapat membantu kamu untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini kamu rasakan, dan juga dapat membantu kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu terhadap diri kamu sendiri. Apakah kamu mau mencobanya? Bisa, suster. Saya pikir itu hal yang cukup menyenangkan untuk saya. Baik, Budi. Selanjutnya, kita akan beralih kepada hal yang lain. Sekarang ini, apakah kamu memiliki sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk dapat merubah diri kamu saat ini? Misalnya seperti memulai percaya kepada diri kamu sendiri. Untuk saat ini, saya memiliki keinginan suster untuk bisa keluar dari kondisi saya saat ini. Saya mau untuk lebih percaya lagi kepada kemampuan diri saya. Saya mau untuk bisa kembali lagi produktif, bergaul sama teman-teman saya. Tapi apakah saya mampu, suster? Saya pikir saya tidak mampu untuk melakukan itu. Budi, langkah kecil yang kamu ambil hari ini untuk datang ke tempat ini saja, itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan saya bisa melihat kamu memiliki keinginan yang besar untuk dapat berubah. Saya yakin kamu mampu. Dengan memiliki keinginan untuk berubah saja, kamu sudah mulai mempercayakan diri kamu. Mungkin saat ini kamu bisa memulai dengan membuat list tujuan yang ingin kamu capai. Seperti yang kamu katakan tadi, beberapa hal yang ingin kamu lakukan, kamu bisa membuat list tersebut. Dan ketika kamu berhasil melakukan salah satu dari hal tersebut, kamu bisa mengapresiasi diri kamu karena kamu sudah hebat bisa selesai melakukan tujuan kamu tersebut. Baik, suster. Terima kasih, Yesus. Terima kasih juga sudah mau terbuka hari ini ya, Budi. Saya berharap sesi hari ini dapat bermanfaat untuk kamu, untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Dan nantinya pelan-pelan kita akan sama-sama mencari cara dan juga solusi untuk dapat meningkatkan kemampuan kamu dan supaya kamu dapat melihat potensi diri kamu secara positif. Ketika kamu berhasil melakukan salah satu dari hal tersebut, kamu Baik, mungkin hari ini sesi konseling kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan pada minggu depan pada 23 Juli pada pukul 10 pagi di ruangan ini kembali ya. terima kasih juga sudah menonton hari ini. Saya berharap sesi hari ini Saya yakin kamu bisa lebih semangatnya. untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Dan nantinya pelan-pelan kita akan sama-sama mencari cara dan juga solusi untuk dapat meningkatkan kemampuan kamu dan supaya kamu Pasien datang ke perawatan. Terima kasih Yesus sudah Baik Budi, hari ini sesi konseling kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan pada minggu depan pada 23 Juli pada pukul 10 pagi di ruangan ini.